Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dapat memulakan hari ini dengan memuji dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini.
Salam kasih saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Tema renungan pada hari ini adalah bebas dari rasa bersalah dan rasa malu. Bebas dari rasa bersalah dan rasa malu. Yang diambil daripada Roma 8 ayat 1 dan Ibrani 8 ayat 12. Roma 8 ayat 1 dan Ibrani 8 ayat 12. Roma 8 ayat 1. Dengan demikian, sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ibrani 8 ayat 12, Aku akan berbelas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan dosa mereka tidak akan kuingati lagi. Nah, saudara-saudari, kita semua pernah melakukan dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Dan kita akan merasa bersalah dan merasa malu. Bahkan kita merasakan itu sehingga tidak ada kedamaian dan sukacita dalam hidup. Dan ada kala rasa bersalah dan rasa malu itu sangat mencengkam pikiran dan hati kita dan hidup kita. Sehingga kita hidup dalam ketakutan dan hidup dengan hati yang khawatir dan bimbang. Dan jika rasa bersalah dan rasa malu ini tidak dibereskan, kita tidak dapat melangkah maju ke depan untuk bertumbuh dalam iman dan mengenal Tuhan. Nah, di dalam Alkitab kita boleh menemukan beberapa orang yang juga bergumul dan mengalami rasa bersalah dan rasa malu. Yang pertama, Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa mengalami rasa bersalah dan rasa malu. Tuhan telah memerintahkan Adam untuk tidak memakan buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan apabila Hawa dipedaya oleh si ular, mereka berdua makan dari pohon itu. Mereka segera menyadari bahwa mereka berdua telanjang dan bersembunyi daripada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Adam, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Aku takut, lalu aku bersembunyi karena aku telanjang." Nah, bukan itu sahaja, apabila Tuhan bertanya mengapa mereka makan buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, mereka mula saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan si ular. Nah, begitu juga dengan kita. Apabila kita merasa bersalah dan rasa malu, kita akan coba melarikan diri atau menyembunyikan diri daripada memberi pertanggungjawaban. Atau kita akan mulai saling menyalahkan ataupun menuding jari kepada orang lain. Kedua, Daud. Daud mengalami rasa bersalah dan malu. Nah, Daud tidur dengan istri seorang askarnya yang perkasa. Dan untuk menutupi kesalahannya itu, dia berkomplot untuk membunuh askarnya. Dan Daud benar-benar menanggung beban rasa bersalah dan rasa malu ini. Ya, Daud berkata dalam Mazmur 38 ayat 4, "Kejahatan yang kulakukan telah keterlaluan, seperti beban yang terlampau berat untukku." Ya, nah dari kisah Daud ini ada satu perkara. Ya. Dan apabila kita merasa bersalah dan malu karena sadar akan dosa kita, akan kesalahan kita, kita merancangnya sesuatu yang keji dan jahat untuk menutupi dosa dan kesalahan kita supaya tidak diketahui oleh orang. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Untuk menutupi kesalahannya berzina, dia berkomplot untuk membunuh suami Batsheba, yaitu Uria. Ketiga, Paulus yang disebut sebagai Rasul Kristus juga mengalami rasa bersalah karena dia menganiaya gereja mula-mula sebelum pertobatannya. Nah, Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 4 seperti ini, "Pernah menganiaya pengikut jalan Tuhan, malah membunuh mereka, di samping mengikat dan memenjarakan mereka, baik lelaki maupun perempuan." Dan dia juga sering menulis dalam surat-suratnya dalam Perjanjian Baru tentang bagaimana dia adalah yang paling rendah dan paling tidak layak disebut sebagai rasul. Dia berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 9, "Karena akulah yang paling rendah antara rasul, malah aku tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaah Allah."
Begitu juga dengan kita. Nah, jika kita masih diikat oleh rasa bersalah dan rasa malu, kita akan memandang diri kita dengan begitu negatif. Kita akan selalu merasa kita tidak layak, tidak berharga, tidak disayangi, sehingga menganggap Tuhan tidak menerima kita lagi. Ya. Saudara-saudari, Tuhan mau kita hidup yakin, damai dan sukacita bersamanya. Tetapi rasa bersalah dan rasa malu yang tidak dibereskan akan menghalang kita menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apakah rasa bersalah dan rasa malu itu sesuatu yang jahat atau sesuatu yang baik? Dari manakah datangnya rasa bersalah ini? Nah, di sini kita harus berhati-hati karena ada rasa bersalah yang palsu dan ada rasa bersalah yang benar. Yang pertama, rasa bersalah yang palsu. Ini datang daripada iblis. Dalam Kejadian 3 ayat 1 dikatakan ular ialah binatang yang paling licik di antara semua binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan dia dikenali sebagai bapa segala dusta dan penuduh yang hebat. Iblis ataupun syaitan sememangnya pendusta dan penuduh. Ya, dia tahu apa kelemahan kita dan dia menggunakan rasa bersalah untuk memalukan kita dan membuat kita merasa tidak layak, tidak boleh digunakan, tidak diterima, tidak disayangi dan sebagainya. Nah, setiap pembohongan dan tuduhan yang dia masukkan dalam pikiran kita boleh melumpuhkan iman kita sehingga kita tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam kehidupan kita dan tidak dapat hidup bebas sepenuhnya sebagai anak-anak Tuhan. Iblis akan selalu berkata, lihatlah dosa kamu, lihat betapa besarnya dosa kamu, kamu sudah rosak, dosa kamu terlalu besar, Tuhan pun tidak mau mengampuni dan menerima kamu lagi. Dan apabila kita termakan tipu iblis itu, kita akan merasa bersalah, merasa malu, sehingga kita tidak mau datang kepada Tuhan, dan kita akan hidup dalam ketakutan. Kedua, rasa bersalah yang benar, dan ini datang daripada Tuhan. Tuhan menggunakan rasa bersalah sebagai cara disiplin untuk menarik perhatian kita, supaya bertaubat dan menjauhi dosa. Dalam kata lain, Tuhan membuat kita menyesali, bersedih atas dosa, pelanggaran dan kesalahan kita. Dan rasa bersalah ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tetapi supaya kita bertaubat dan meninggalkan dosa yang menyakiti dan mendukakan hati Tuhan. Nah, Paulus berkata dalam 2 Korintus 7 ayat 10, kesedihan yang selaras dengan kehendak Allah membawa taubat dan penyelamatan, maka tidak harus disesali. Sebaliknya, kesedihan dari dunia ini membawa maut. Nah, Tuhan tidak mau kita terus hidup dalam dosa, dalam pelanggaran, dalam kesalahan. Apabila kita jatuh dalam dosa, sama ada dalam pikiran kita, percakapan kita, perbuatan kita, segeralah bertaubat. Akui dosa kita dan dengan iman menerima pengampunan dari Tuhan. Jangan menundakan, jangan melambatkan pertaubatan. Ya, pertaubatan bermaksud kita berubah arah, meninggalkan dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Jadi ada dua rasa bersalah. Yang palsu datang daripada iblis dan yang benar datang daripada Tuhan. Yang palsu adalah untuk menuduh, menghukum kita. Tetapi yang benar adalah untuk membuat kita bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Apakah langkah-langkahnya untuk kita bebas dari rasa bersalah dan rasa malu? Yang pertama, akui dosa-dosa kita. Akui dosa-dosa kita. Kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Jangan tundakan, jangan lambatkan, jangan sembunyikan. Akui sahaja di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jika kita tidak mengakui dosa kita, iblis akan menggunakannya untuk mengancam, untuk menakut-nakutkan kita. Kedua, ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ingat bahwa Yesus telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Renungkan kembali bahwa setiap dosa-dosa kita itu sudah disalibkan. Renungkan betapa Yesus mengasihi kita. Fikirkan kembali kita yang berdosa ini yang patut disalibkan, tetapi Yesus menggantikan tempat kita.
Jadi apabila iblis mengancam dan menipu kita bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, ingatkan diri kita dan lawan iblis dengan mengatakan bahwa Yesus mengasihi kita dan Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan apabila iblis menyebut berulang-ulang kali dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita, ingatkan diri kita dan lawan iblis dengan mengatakan bahwa Yesus telah menanggung dosa-dosa kita dan Allah telah mengampuni kita. Ketiga, bertaubat dan tinggalkan dosa yang kita cintai. Bertaubat dan tinggalkan dosa yang kita cintai. Lepas kita mengakui dosa kita, bertaubat, tinggalkan dosa-dosa yang kita cintai. Jangan kembali kepada dosa itu, jangan mengulang lagi pelanggaran itu, jangan mengulang lagi kesalahan itu. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk bebas daripada tabiat-tabiat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong kita hidup menyenangkan hatinya. Minta Tuhan untuk menolong kita hidup mentaatinya. Minta Tuhan untuk menolong kita hidup suci di hadapannya. Keempat, cintai dan lakukan firman Tuhan. Cintai dan lakukan firman Tuhan. Ya, mari kita belajar mencintai dan melakukan firman Tuhan supaya kita tidak mencintai dan melakukan dosa. Biarkan firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana untuk hidup. Biarkan firman Tuhan yang mengubah cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita hidup. Apabila kita selalu menyibukkan diri kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak ada masa untuk hidup dalam dosa. Dan apabila firman Tuhan itu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, apapun tipu muslihat iblis, apapun tuduhan daripada iblis, semua itu tidak dapat mengganggu kita. Kelima, minta Roh Kudus untuk menolong kita. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, kita tidak dibiarkan sendirian. Ya, Tuhan telah memberi Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam kita. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong, penghibur, dan pengajar kita. Dan Dia akan menolong kita hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan Dia akan menghiburkan hati kita ketika kita sendirian, ketika kita lemah, ketika kita letih, ketika kita kecewa, ataupun ketika kita sedang menghadapi godaan dan cobaan. Roh Kudus akan mengajar kita dan memimpin kita berjalan di jalan Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi ada 5 langkah untuk kita bebas daripada rasa bersalah, daripada rasa malu, dan hidup dengan yakin sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, akui dosa-dosa kita. Yang kedua, ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang ketiga, bertaubat dan tinggalkan dosa yang kita cintai. Yang keempat, cintai dan lakukan firman Tuhan. Yang kelima, minta Roh Kudus untuk menolong kita. Tapi mungkin kita bertanya, kalau saya sudah melakukan semua ini, tapi saya masih dirundung oleh rasa bersalah, rasa malu, apa yang patut saya lakukan? Baca kembali petikan yang sudah kita baca pada hari ini. Roma 8 ayat 1 dan Ibrani 8 ayat 12. Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan kita semua ada dalam Yesus Kristus. Maka sekarang tidak ada penghukuman dan itu membuat kita menerima pengampunan Tuhan dengan iman dan hidup bebas daripada rasa bersalah, daripada rasa bersalah yang terus menuduh dan merundung kehidupan kita. Dan Ibrani 8:12 mengatakan bahwa Tuhan sudah melupakan ataupun memilih untuk tidak mengingatkan dosa kita lagi. Nah, jika Tuhan sendiri sudah memilih untuk tidak mengingat dosa kita, mengapa kita mau mengulang-ulangkannya dalam pikiran kita, dalam hati kita? Oleh karena Tuhan memilih mengampuni dan melupakan dosa kita, mari kita hidup dengan yakin dalam iman dan bebas daripada rasa bersalah dan daripada rasa malu. Dan lebih daripada itu, kita boleh hidup yakin sebagai anak-anak Tuhan karena Yesus membela kita di hadapan Tuhan. Apabila kita jatuh dalam dosa,
Apabila kita mulai jauh daripada Tuhan, ingatlah bahwa Yesus membela kita di hadapan Tuhan. Iblis menuduh kita, tetapi Yesus ada untuk membela kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Apabila kami jatuh dalam dosa, kami merasa bersalah, kami merasa malu, sehingga kadang-kadang kami menyembunyikan diri dan saling menyalahkan, atau kami merancang hal-hal yang jahat, atau kadang-kadang rasa bersalah dan rasa malu itu sangat merundung kami, sehingga kami hidup dalam ketakutan dan menjadi orang-orang yang rendah diri dan memandang diri dengan negatif. Tapi pada hari ini kami dapat berdiri teguh di hadapan Engkau, karena Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kami. Dan dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman. Dan Engkau sendiri sudah berjanji bahwa Engkau mengampuni dosa dan memilih untuk tidak mengingat lagi dosa-dosa kami. Maka kami dapat hidup dengan yakin sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.